Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tentu saja tidak lupa segenap yang hadir pada hari ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini, lebih dari senang kamu butuh tenang. Karena senang sifatnya sementara dan tidak konsisten. Sesaat senang, sesaat susah. Tapi kalau tenang itu berketerusan. Kita bisa lihat langit tenang. Kita bisa lihat lautan tenang. Tenang itu sifatnya lama. Sementara kalau senang sifatnya hanya sebentar. Sebentar kita senang, sebentar kita susah. Senang itu biasanya disebabkan karena sesuatu yang datang dari luar. Sementara tenang disebabkan karena sesuatu yang datang dari dalam. Dari dalam dirimu. Karenanya orang yang tidak bisa tenang, tidak bisa meraih ketenangan dari dirinya sendiri, akan sulit untuk bisa tenang dalam keadaan apapun. Orang yang sulit untuk tenang, untuk bisa cari ketenangan dari dirinya sendiri, itu akan sulit untuk mendapatkan ketenangan dalam segala keadaan. Ketika remaja atau bahkan sudah mulai memasuki usia kepala dua, dia mikir, atau bahkan dari sejak kecil nih ya, orang mikir, anak mikir, kalau saya sudah lulus saya akan tenang. Udah lulus, tenangkah? Enggak. Nyari sekolahan kelanjutan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Kalau saya udah lulus SMA saya akan tenang. Emang iya? Pusing mikirin bisa kuliah apa enggak. Ketika bisa kuliah, pusing mikirin kuliah di mana, diterima apa enggak. Akhirnya kuliah. Dia pikir, kalau saya sudah lulus kuliah, saya akan tenang. Emang iya? Mulailah dia sibuk bekerja. Dia pikir kalau saya sudah dapat pekerjaan, bisa dapat gaji, saya akan tenang. Emang iya? Enggak. Habisnya dia dapat gaji, dia pun enggak tenang. Karena suka dikatain jomblo. Ditanyain, kapan kamu kawin? Dia udah jawab, hari Minggu. Gak tahu minggu yang kapan. Hatinya gelisah.
teman-teman udah pada mulai membagikan undangan nikah. Saya padahal nggak kalah cantiknya. Kenapa jodoh saya tidak kunjung terlihat hilalnya? Hatinya nggak tenang. Dia berpikir kalau saya udah kawin saya akan tenang. Emang iya, Bu? Pertanyaannya ke ibu-ibu langsung. Mungkin hanya senang di awal-awal pernikahan. Makanya namanya honeymoon. Bulan madu. Manis, Bu, madu itu, Bu. Tapi kan bulan. Ia bahkan bukan tahun madu, tapi hanya ukuran bulan. Mulai masuk 6 bulan, 7 bulan, mulai tagihan-tagihan. Segala drama rumah tangga pun dimulai. Kalau bulan-bulan pertama biasanya masih dapat menikmati hasil amplop. Amplop nikahan tuh. Masya Allah. Dia kemudian berpikir, kayaknya nih kalau udah punya anak tenang dah. Sungguh pemikiran yang sangat keliru. Karena punya anak, punya kesibukan baru, apalagi ibu muda, bulan-bulan pertama jauh dari istilah tenang. Yang ada adalah perjuangan, belum lagi kurang tidur, belum lagi ngelihat suami pulang dari kerja bukannya bantuin, malah dia maunya cepet-cepet istirahat. Nggak nyalahin, suami juga mikirnya saya udah capek seharian kerja. Kalau saya nggak kerja siapa yang beli pampers? Kalau saya nggak kerja gimana nasib anak kita? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu cari tenang, tenang itu tidak ada di luar dirimu. Tidak ada tenang di luar dirimu. Kalau kamu menganggap bahwa kamu akan bahagia, kamu akan tenang ketika kamu sudah punya ini itu, ketika kamu sudah berkeluarga dan seterusnya, itu namanya bukan tenang melainkan senang. Dan sekali lagi saya sampaikan, senang sifatnya sebentar. Ia punya masa kadaluarsa yang segera akan habis waktunya. Sebentar. Makan enak itu bukan tenang yang didapat, tetapi senang. Kamu senang ketika makan enak. Akan tetapi beberapa jam kemudian kamu sudah akan lapar lagi. Apapun aja dari bentuk kesenangan itu selalu sifatnya hanya sementara. Senang sebentar. Karenanya lebih daripada senang, kamu perlu tenang. Yang dicari nggak usah senang. Yang dicari jangan hanya senang.
Nanti tuh nafsunya nggak selesai-selesai. Saya kasih tahu sifatnya nafsu. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang yang nggak punya uang, yang nggak pernah punya uang banyak misalnya, ketika satu hari dia punya uang banyak, dia senang. Tapi kalau udah terbiasa punya uang banyak, nggak lagi senang, biasa-biasa aja. Betul? Orang yang maaf-maaf, misalnya nih, mukanya nggak jelas, dia merasa mukanya nggak jelas, padahal kalau saya lihat sih jelas. Dia ngerasa nih hidung saya nih kurang mancung, alis saya nih kurang melingkar, bibir saya nih kurang merah. Misalnya, dia akhirnya terpikir, kalau saya bisa mancungin hidung, bikin alisnya jadi bulan sabit, bibir saya jadi merah merekah, saya akan senang. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka dia pun mengupayakan itu, menjalani masa operasi panjang. Habis selesai operasi kesakitan, nggak apa-apa deh, sabar demi kecantikan. Saudaraku sekalian saya muliakan, habis itu dibuka perbannya, dia lihat hidungnya nangkring sekarang. Dia bikin alisnya, dia sulam, jadi bagus alisnya kayak bulan sabit. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia pakein sulam di bibir, jadi merah bibirnya, nggak usah pakai lipstik. Saudaraku sekalian, dia seneng. Berapa lama? Berapa lama senengnya? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah nggak ada lagi kesenangannya. Sebab kesenangan bukan berasal dari luar dirimu itu. Seneng tuh nggak berasal dari luar. Sifatnya semuanya sementara. Maka jangan kejar senang, nggak akan ada habis-habisnya. Sebentar aja, habis itu hilang. Nanti nih nafsunya kepengen lagi. Udah alis bener jelas, hidung jadi jelas, kemudian bibir jadi jelas, dia ngerasa nih kayaknya tulang pipi perlu ditonjolkan, nih kayaknya di bawah mata mulai kendor, perlu ditarik benang. Sian tuh muka udah jadi kayak kain, ditarik benang, disulam, dibordir. Masya Allah, nggak ada habis-habisnya teman-teman, nggak ada habis-habisnya. Terus aja, suntik putih lah, apalah terus, ayo dah. Nggak ada habis-habisnya, saudaraku sekalian, saya sampaikan padamu, nggak ada habis-habisnya. Kenapa gitu? Sebab itu kesenangan. Kesenangan ini hawa nafsu kita selalu meminta lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Adik-adik remaja nih, kalau saya punya pacar, pasti saya akan bahagia. Ada yang ngucapin selamat pagi. Dek,
Kalau cari sekedar yang ngucapin selamat pagi, pergi aja ke Indomaret. Kan seneng ustazah, ada yang nanyain udah makan apa belum. Kalau pengen cuman ada yang nanyain urusan makanan, kamu download aja aplikasi GoFood. Saya kalau buka GoFood ditanya sama dia, mau makan apa hari ini? Perhatian banget. Itu semuanya kamu anggap sebagai sebuah kesenangan. Tapi dek, ku sampaikan padamu, saya gak pernah lihat orang lebih ngesianin daripada orang yang lagi pacaran. Kesian. Senengnya bentar, abis itu susahnya lama. Tanyakan pada bantal di kamar tidurnya. Ada banyak malam-malam yang dia menangis karena takut pacarnya diambil perempuan lain. Gara-garanya pacarnya nggak segera jawab WhatsApp-nya. Tersiksa hidupnya, susah hidupnya, kesian. Saya sampaikan padamu dek, sebagai orang tua yang sampai sekarang belum ada anak, saya anggap kamu semua anak-anak saya. Lah amin. Bukan itu yang kamu sesungguhnya cari. Bukan kesenangan yang seharusnya kamu cari. Untuk bisa membahagiakan hidupmu, lebih dari senang, kamu butuh tenang. Maka dengarkan saya, para ibu, biasanya kalau adik-adik urusannya pacaran, kalau ibu-ibu nih urusannya uang. Kesenangan berdasar dari seberapa transferan. Makanya banyak ibu-ibu yang suasana hatinya bergantung tanggal. Tanggal muda happy, giliran udah tanggal pertengahan hilang happy-nya. Tanggal tua, ya Allah, di awal bulan adegannya kayak di film romantis, di tengah bulan mulai drama, di akhir bulan film horor. Begitukah rumah tanggamu? Jika iya, simak baik-baik. Saya akan menyampaikan kepadamu tentang bagaimana seharusnya kamu mengelola hatimu agar memiliki hati yang tenang, sehingga dalam segala keadaan kamu akan selalu dapat kembali kepada hatimu sendiri. Pulang harusnya ke hati, kembali harusnya kepada jiwamu sendiri. Orang yang hatinya bisa selalu menjadi tempat pulang, dia akan kerasan dimanapun saja berada. Orang yang hatinya selalu bisa jadi tempat kembali akan merasa tenang dalam keadaan apapun dia berada. Karenanya kembalilah kepada hatimu dengan cara hatimu biarkan jadi hati yang tenang. Insya Allah. Yuk kita pelajari
caranya bikin hati jadi tenang. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih kalau kamu pingin hati kamu tenang, yang pertama, hati itu punya banyak sampah. Kamu kalau tinggal di rumah banyak banget sampahnya, banyak banget barang-barang tidak berguna di dalamnya, banyak banget sampahnya, kotoran-kotoran. Kamu jalan sedikit ada, mohon maaf, kotorannya ayam. Jalan dikit ada muntahan. Jalan dikit ada bangkainya tikus. Jalan dikit lagi masuk kamar, tahu-tahu ada kencing. Kencingnya kucing. Misalnya gitu. Betah nggak kamu kira-kira di dalam rumah tersebut? Nggak betah. Sampah-sampah hatimu harus segera dikeluarkan. Apa itu? Sampah hatimu adalah dosa. Idza adnabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang mengerjakan dosa, maka akan tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampah. Sekali kamu bikin dosa, sampah ada dalam sekeping hatimu yang tidak seberapa besar itu. Kalau kamu bikin dosa lagi, satu titik hitam lagi. Kamu bikin dosa lagi, satu titik hitam lagi. Terus begitu hingga hatinya menjadi gelap, hingga hatinya menjadi kotor, hingga hatinya menjadi kelabu. Bahkan kalau kamu terus berbuat dosa, hatimu menjadi menghitam. Ustazah, apa cirinya hati yang hitam? Nabi menyebutkan dalam salah satu hadisnya, cirinya hati kalau sudah hitam tidak lagi bermanfaat nasihat disampaikan padanya. Nih dengerin omongan saya nih. Dia ngelihatnya yang itu orang-orang tuh pada kotor-kotor hatinya. Itu sih itu tuh kayak gitu tuh, kayak itu persis tuh. Saudara saya tuh kayak gitu tuh modelannya tuh. Dia nggak pernah mengembalikan kepada dirinya sendiri. Dia nggak pernah ngelihat yang, ya ampun saya tuh begitu tuh. Ternyata selama ini yang saya kejar adalah senang, bukan tenang. Makanya saya susah mulu. Makanya hati saya kayak roller coaster. Sesaat di atas, sesaat di bawah, gampang banget berubah-ubahnya. Ntar senang, ntar susah, senang lagi, susah lagi, nangis lagi, ketawa lagi. Saya banget nih yang kayak begini nih, ternyata salah cara. Ternyata selama ini yang saya kejar adalah senang, bukan tenang. Saya akan simak baik-baik nih. Oh, hati saya penuh dengan sampah, ternyata saya adalah pelaku dosa. Nah nih, kalau kamu bisa selalu mengembalikan nasihat kepada diri sendiri, itu pertanda bahwa hatimu meskipun ada sampah di dalamnya, sekurangnya hatimu belum terpenuhi dengan sampah-sampah tersebut. Makanya saya yakin kalau yang hadir di majelis yang dengerin kajian itu pasti orang-orang yang masih berkemungkinan untuk hatinya menjadi tempat turun hujan rahmatnya Allah. Masih sangat mungkin hatinya menjadi tempat di mana ia dapat berpulang kepada hatinya sendiri. Insya Allah. Belum hitam, belum mati, belum sakarat, belum sakit parah. Mudah-mudahan insya
Insya Allah. Yuk tambah dibenerin lagi. Gimana caranya Ustazah buat bersihin sampah-sampah nih dalam hati nih, biar nyaman kita tinggal, kita pulang, kita kembali ke dalam hati kita sendiri. Gak lain gak bukan. Caranya adalah dengan taubat. Taubatlah. Taubat yang sungguh-sungguh. Minta agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosamu. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sungguhnya ya Allah, tak ada yang dapat mengampuni dosa saya selain Engkau satu ya Allah, Zat yang Maha Pengampun. Bu, kalau di saat saya menyebutkan tentang urusan dosa dan kamu merasa kayaknya dosa saya sih belum segitu banyaknya sih. Nah, susah nih. Susah ngadepin orang yang dia merasa dosanya gak banyak. Saya kasih tahu ya, orang tuh merasa berbuat dosa, merasa punya banyak dosa, itu bukan tergantung dari besarannya dosa, justru sebaliknya. Sesudah saya perhatikan dengan benar, sesudah saya pelajari kisah orang-orang soleh yang ngerasa punya banyak dosa, justru yang dosanya paling sedikit. Orang kalau ngerasa dosa saya nih sedikit, justru adalah orang-orang yang dosanya paling banyak. Makanya nih para pendosa-pendosa ini Bu nih biasanya begitu diuji dia pakai nanya, ya Allah dosa apa sih saya? Dia gak kelihatan dari banyaknya. Ini yang istilah pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Dosanya orang jauh-jauh dia tahu semuanya dah, gak kenal. Dosanya artis dia kenal. Dosanya sendiri kayak gak kelihatan depan matanya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad menceritakan dalam salah satu hadisnya, innal munafik, orang munafik ngelihat dosanya, orang munafik, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya enggak punya iman, ngelihat dosanya kayak ngelihat lalat di hidungnya, ditepis begitu aja. Apaan sih? Gitu doang. Walakinnal mu'min, akan tetapi orang mukmin ngelihat dosanya kayak ngelihat gunung yang sedang berguncang di belakang punggungnya, entah di menit bahkan detik yang keberapa gunung tersebut akan jatuh menghancurkan dirinya. Kamu bagaimana caramu melihat dosamu? Ya Allah, kalau engkau ampuni, nasib saya gimana ya Allah? Hancur dah saya ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni saya, hancur saya ya Allah. Ucapan ini bibusi sekalian diucapkan oleh Nabi Adam yang hidup bertahun dalam taat dan sekali saja mengerjakan perbuatan yang menurut beliau salah. Makan buah yang dilarang Allah membuat beliau turun ke atas permukaan bumi. Kabarnya 40 tahun beliau tidak pernah berani mengangkat kepalanya karena malu dan takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya udah bikin dosa ya Allah. Kalau Engkau nggak ampuni, kalau Engkau nggak sayangi, hancur dah saya ya Allah, celaka saya ya Allah, binasa saya ya Allah, dunia sebelum akhirat ya Allah, kesihani saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kalau kamu bisa melihat dosamu seperti itu, apalagi teman-teman sekalian, faktanya bahwa Nabi Adam ketika menyampaikan doa semacam itu, Nabi Adam tawadhu, dosanya cuma satu. Kalau kita kan, kita bilang ya Allah, dosa saya banyak banget ya Allah, kalau Engkau nggak ampuni ya Allah, pasti akan hancurlah saya. Malaikat bilang, oh, bener banget, emang dosa kita Bu, banyaknya luar biasa. Kalau Allah mau hancurkan kita tersebab dosa-dosa kita, tidak berada di masjid ini pada saat ini. Kalau Allah mau menghancurkan kita disebabkan dosa-dosa kita, tak ada sesiapapun mau duduk di sampingmu itu pada saat ini. Kalau Allah tampilkan hakikat dirimu di hadapan manusia yang lain, tak ada sesiapapun mau menyayangimu, apalagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Karenanya kamu kepengen hatimu tenang, hidupmu bahagia, apalagi jika yang kamu cari bahagia di dunia, mati husnul khotimah, akhirat masuk surga. Kalau yang kamu kejar itu, kalau yang kamu cari itu, maka nomor satu yang harus kamu lakukan adalah taubat. Taubatilah dosamu, minta ampun sama Allah. Kamu pantas melakukannya. Kamu pantas melakukannya. Kamu pantas melakukannya. Menangislah kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, saat yang lain sedang tertidur. Kamu pantas melakukannya. Cari muka di hadapan Allah, cari perhatian Allah. Kamu pantas melakukannya. Kamu semestinya melakukannya. Kalau Allah mau menghukummu atas dosa-dosamu, ya Allah, kamu tidak akan selamat, saudariku sekalian. Kalau Allah mau menghukum kita atas apa yang telah kita lakukan, atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, tak ada sesiapapun di antara kita yang dapat selamat dunia sebelum akhirat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dari ribuan dosa-dosa kita, saya rasa tak ada sesiapapun yang akan selamat saat melewati jembatan Sirat. Apabila seseorang meninggalkan sholat, kata Nabi Muhammad, kutib ismuhu fi bab min abwabi jahannam, namanya akan tertulis di satu pintu dari pintu-pintu api neraka. Fulan bin Fulan.
harus masuk lewat pintu ini. Sehingga apabila dia nanti lewat di atas jembatan, pintu tersebut akan memanggil namanya, membuat dia tergelincir dari jembatan tersebut dan masuk ke dalam api neraka. Bagaimana? Selamatkah kiranya dirimu itu? Kita punya banyak dosa. Dosa kita kepada Allah atas melanggar apa yang diperintahkan Allah. Belum lagi dosa kita antar sesama manusia. Menyakiti hati suami, menyakiti hati anak-anak, belum lagi perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita lakukan saat kita sendiri, tidak ada sesiapa yang melihatnya. Ya Allah, ya Allah. Kabarnya para pelaku-pelaku dosa di akhirat nanti, jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, saat dibuka layar kehidupannya, dia akan merasa malu sampai berguguran daging wajahnya. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah, hancur kita, celaka kita. Siapapun kita, kamu jangan andelin, tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan, tapi kan saya cucunya Fulan bin Fulan, tapi kan saya punya banyak kebaikan-kebaikan, tapi kan saya udah haji berulang-ulang, tapi kan saya sedekah udah banyak, tapi kan saya bikin majlis dihadiri ribuan orang, tapi kan saya menyampaikan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, saya mengajar, saya mengajak orang berdakwah di jalan Allah, tapi kan saya selalu mengerjakan tahajud di waktu malam, tapi kan kita tidak tahu adakah Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Saudaraku sekalian, Allah tidak pernah punya kewajiban memasukkan kita ke dalam surga. Allah punya hak penuh. Tak ada sesiapapun yang dapat menghalanginya tatkala ia marah dan memasukkanmu ke dalam murkanya. Tak ada sesiapapun yang dapat mencegah ketika Allah Subhanahu wa taala marah hingga menjerumuskanmu ke dalam neraka. Tak ada sesiapapun yang dapat mencegah ketika Allah marah kepadamu, bahkan mencabut keimananmu sesaat sebelum datang kematianmu. Tak ada sesiapapun yang dapat mencegah ketika Allah marah kepadamu hingga di hari akhirat nanti, saat Nabi Muhammad menggiring umatnya, kamu tersesat di sana, kamu tak dapat menemukan jalannya, kamu menjadi seseorang yang terusir, terkeluarkan dari rombongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu
Saya bukan sesiapa di hadapan Allah. Kamu, saya, kita semua tak punya apa-apa yang dapat kita andalkan di hadapan Allah. Maka untuk segala dosa yang telah kamu lakukan, menangislah di hadapannya. Bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat. Ingatlah dosa-dosamu. Kemudian ingatlah bahwa Allah sangat mungkin untuk menghabisimu, membencimu, menghancurkanmu tersebab satu dosa yang sudah kamu lakukan. Bagaimana pula dengan seluruh dosa yang telah kamu lakukan? Kemudian menangislah, panggillah namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Teruslah panggil namanya. Jika kamu lakukan itu bermalam-malam dalam hari-harimu, jika kamu lakukan itu berulang-ulang, terus kamu panggil namanya, terus kamu panggil namanya, saya berharap kamu akan masuk dalam apa yang disebutkan, diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila aku lihat hambaku datang kepadaku dengan membawa bergunung-gunung dosa, aku akan sambut dia dengan bergunung-gunung ampunan. Apabila aku lihat hambaku datang padaku bertaubat dengan membawa gunungan dosa yang begitu besar, aku akan lemparkan ia ke dalam lautan ampunanku, menghancurkan seluruh dosa, membersihkan seluruh dosa yang telah dia lakukan. Kita perlu ampunan. Pengen hati kamu lebih tenang, bersihkan hatimu dari sampah-sampah dosanya. Itu hal pertama yang harus kamu lakukan. Hal kedua, bersihkan dosamu, bersihkan hatimu dari segala kebencian-kebencian. Pengen hati kamu tenang, pengen hidupmu tenang, hati kamu selalu jadi tempat yang menyenangkan untuk kamu pulang, untuk kamu kembali. Yang nomor 2 harus kamu lakukan, keluarkan segala kebencian di dalam hatimu terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dendam, apalagi kesumat, mengotori ruang hatimu itu. Itu karat, teman-teman. Itu noda, teman-teman.
itu sulit dihilangkan, saudariku sekalian. Karenanya kamu perlu untuk sungguh-sungguh membersihkan hatimu dari rasa benci terhadap siapapun. Sebab kebencian dalam hatimu akan membuat hatimu tidak tenang. Lihatin aja seorang perempuan yang memiliki kebencian karena rasa cemburu terhadap siapapun aja. Dia pernah merebut hati suami saya. Hatinya penuh dengan kebencian. Dia berusaha untuk mencelakakan perempuan tersebut. Hingga cara haram sekalipun dia laksanakan. Dia datengin dukun satu ke dukun yang lain. Dia santet, dia teluh perempuan tersebut. Bu, saya tidak membenarkan perempuan yang merebut hati suamimu. Tentu tidak. Tentu tidak. Bukan saya membela. Saya tidak sedang membela dia. Saya sedang membela hatimu. Biar hatimu bisa hidup lebih tenang. Maafkan. Saya nggak ada urusan sama perempuan yang seperti itu. Terserah. Dia mau memilih jalan yang salah, terserah. Akan tetapi saya membela dirimu yang hadir di tempat ini. Dengan pemikiran mau semua yang hadir di tempat ini nggak ada yang jadi pelakor. Saya sampaikan padamu, hilangkan kebencianmu kepada siapapun. Saya nggak membela orang itu, saya membela hatimu. Saya nggak kesian sama dia, saya kesian sama kamu. Kalau kamu terus-terusan naruh dendam di dalam hatimu itu, hidup kamu jadinya nggak tenang. Hidup kamu jadinya selalu khawatir, selalu gelisah. Kamu jadi merasa saya trauma. Yuk belajar. Berusaha untuk menghilangkan rasa benci terhadap siapapun. Pengen ustazah tapi kok susah banget ya ustazah. Saya susah lupanya. Sampai saya pernah berdoa, ya Allah lumpuhkanlah ingatanku. Ngapain? Kamu doa biar amnesia gitu? Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah mengingat tanpa kepedihan. Saya ulangi. Memaafkan tidaklah sama dengan melupakan. Karena kamu pasti akan terus ingat teman-teman. Sebab itu sesuatu yang emosional bagimu bukan? Sehingga akhirnya kamu akan ingat. Kita ini gak akan mudah lupa terhadap urusan-urusan yang emosional. Mau itu emosionalnya seneng banget ataupun susah banget, pasti kita gak akan lupa. Tapi kalau kamu memaafkan, yang ada adalah kamu tetap bisa ingat, akan tetapi tidak dengan kepedihan yang sama. Rasanya udah enggak jadi pedih lagi. Enggak bisa tuh ustazah. Apakah saya kurang berusaha? Bukan, mungkin kamu sudah berusaha, hanya saja kamu salah caranya. Caranya tuh bukan dengan kamu mengingat-ingat kebaikan suami, nggak bisa, nggak bisa. Caranya tuh juga bukan dengan kamu bikin romantis, kayak ada lagunya itu ya.
Bukan. Melainkan caranya tuh bukan di luar dirimu sendiri, teman-teman sekalian, melainkan caranya dengan kamu memahami makna firman Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua kembali kepada Allah, sebab semuanya dari Allah. Tak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua terjadi dari Allah. Dari Allah. Ustazah, kalau dari Allah, kenapa Allah memberikan kepedihan sedalam ini? Kenapa Allah memberi kepahitan sampai sebegini? Ya pasti Allah bakalan ngasih kepahitan dalam dirimu. Sebab Allah ingin menyembuhkanmu. Kamu cintanya kepada suami terlalu dalam. Kamu sayangnya sama dia berlebihan. Kamu bergantungnya kepada dia sampai membuat Allah cemburu, hingga Allah mematahkan hatimu, seolah Allah berkata, liatin, cinta manusia dapat mengecewakanmu, sebab hanya cintakulah yang dapat senantiasa mendampingimu. Karenanya sering saya sampaikan padamu, ketika Allah menjadikan hatimu patah, itu adalah karena Allah hendak menuntun langkahmu kembali kepadanya. Saat kamu dikecewakan oleh seorang manusia, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Bukan wanita itu yang dituju, bahkan bukan suamimu yang dituju oleh Allah untuk kamu kembali, melainkan dirimu sendiri. Allah pengen kamu balik padanya. Kenapa? Sebab Allah mencintaimu. Sebab Allah cemburu padamu. Jelas? Lah kenapa malah kamu gak bisa maafin dia? Lah ini kan gak ngerti caranya nih. Yuk, mulai sekarang, tiap kali kebencian datang dalam hatimu, kamu ingat, maaf ya Allah, bukankah semuanya darimu ya Allah. Maafkan saya ya Allah, yang tidak mengerti pelajaran yang kau berikan padaku ya Allah. Maafkan saya ya Allah, yang tidak faham hikmah di balik setiap ujian yang kau berikan. Gitu. Untuk semua hal, Ustazah, saya sih alhamdulillah. Saya sih gak benci sama orang karena suami saya direbut orang, Ustazah. Suami saya alhamdulillah gak pernah direbut perempuan lain, Ustazah. Saya doangan yang mau sama dia. Saya ujiannya, Ustazah, usaha segala macem, gak berhasil juga. Giliran udah bagus-bagus, usaha saya udah mulai jalan, ditipu orang. Ustazah, saya sampai sekarang kalau inget dia tuh, Ustazah, hati saya gak pernah bisa sepi dari rasa benci. Hati saya selalu penuh dengan kebencian setiap kali mengingatnya. Bu, gak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Ustazah, jadi saya ketipu juga dari Allah, Ustazah. Iya. Kenapa Allah kasih saya seperti itu, Ustazah? Ini sangat menyakitkan.
Saya kasih tahu, kenapa Allah memberikan kepadamu pil pahit berupa bangkrut, miskin, sulit ekonomi. Sebab Allah lihat hatimu penuh dengan rasa cinta terhadap dunia. Allah membuat hatimu kecewa dengan dunia. Pelajarannya biar kamu ngerti cintamu terhadap dunia tuh jangan segitunya. Dunia mulu yang kamu pikirin. Sampai kamu tahajud yang kamu minta dunia lagi. Kamu baca Quran buat rezeki biar lancar. Kamu sholat duha gak ditinggal biar hari ini dapat transferan lebih banyak. Allah lihat dunia melulu yang kamu kejar. Kalau sepanjang hidupmu di dunia, usahamu hanya untuk mengejar dunia, kapan ceritanya kamu mengejar surga? Kalau seluruh yang kamu usahakan di dunia, tenagamu, effortmu, segala usaha yang kamu lakukan adalah untuk mengejar dunia terus-terusan, kapan waktunya kamu mulai mengais-ngais, tertatih-tatih, mengemis-ngemis cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kamu malu? Bahkan dunia ini adalah miliknya. Ia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Tidakkah kamu malu rebutan dunia terus-terusan? Saya sih malu kalau saya rebutan dunia. Saya sih malu kalau ada orang mau ngambil dunia, yaudah biarin. Sebab yang saya cari bukan dunia, yang saya cari pemilik dunia. Ucapkan pada hatimu, enggak apa-apa dunia saya hilang, asal pemilik dunia senantiasa bersama saya. Ucapkan saat malam-malam kamu terbangun. Ucapkan, ya Allah, saya miskin, saya susah secara ekonomi, saya enggak punya banyak harta, tapi saya tidak takut ya Allah, sebab bersamaku ada Engkau, pemilik seluruh jagat raya. Sebab bersama saya ada Engkau, pemilik segalanya. Jangan biarkan hatimu terpenjara dengan kebencian terhadap siapapun. Ingat, apapun yang terjadi semua dari Allah. Allah semua kok yang menggerakkan. Udah, tinggalkan kebencianmu terhadap siapapun, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan benci siapapun. Jangan benci siapapun. Tuh, hidup kalau mau tenang. Satu apa tadi? Taubat, bersihkan hati dari dosa. Yang kedua, maafkan, hilangkan kebencian terhadap siapapun. Hilangkan kebencian terhadap siapapun. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ketiganya adalah, kamu betah nggak kalau masuk dalam rumah, rumahmu itu terisi begitu banyak barang. Nabrak lagi, baru ngelangkah satu lagi, nabrak sofa. Mana sofanya nggak bisa didudukin, tumpang tindih sofa satu dari yang lain. Kamu jalan bentaran lagi, kamu nabrak kulkas. Jalan dikit lagi, ketemu microwave.
Jalan dikit lagi ada tempat tidur, bentaran lagi ada mobil dalam rumah. Kebanyakan barang, nggak pada tempatnya, nggak lapang akhirnya, sumpek akhirnya, boro-boro tenang akhirnya. Saya kasih tahu, nih kebanyakan barang kayak begini nih, kebanyakan dunia dalam hati kamu teman-teman. Makanya coba liatin deh, kalau hati kamu nggak tenang, gelisah terus-terusan, itu adalah karena hati kamu terlalu cinta sama dunia. Dunia melulu yang kamu pikirin. Dunia lagi, coba liatin tuh kamu tuh. Para istri itu ya, tiap ngobrol sama suami urusannya duit melulu. Aduh. Saya bisa bayangin kenapa para suami itu sumpek di rumah. Tiap ngelihat istrinya yang dilihat tagihan. Begitu ketemu sama istrinya udah tahu aja nih. Nih istrinya nih mau ngomongin urusan apa udah paham dia. Semuanya angka. Ya sumpek lah. Suamimu sumpek, kamu juga sumpek. Terus kamu nanya, kok hidup saya nggak bisa tenang ya? Ya iya. Dan kamu mikir, nih hati saya nih nggak tenang nih, karena saya nggak punya cukup banyak uang. Lah, udah tahu hatinya sumpek karena kebanyakan barang, ditambahin lagi barangnya. Tambah sumpek, tambah sumpek. Pengen hati tenang gampang. Keluarkan dari hatimu rasa cinta terhadap dunia. Bu, seberapapun yang kamu punya, Dek, seberapapun yang kamu punya, kamu gak akan bisa memenuhi lebih daripada lambungmu sendiri. Seberapapun banyaknya yang kamu punya dari pakaian, kamu gak akan bisa menghiasi lebih daripada tubuhmu sendiri. Walaupun punya banyak baju, emang mau pakai 10 baju sekalian? Gak mau pasti. Kamu gak akan pernah bisa tinggal lebih daripada satu tempat tidurmu sendiri. Gitu, hidup mah cuman segini-gini aja. Tapi gimana ya Ustazah, kayak kalau ngelihat orang gitu bisa beli barang mahal, kepengen Ustazah. Kalau saya lihat ada orang bisa punya baju bagus, kepengen Ustazah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ada uangnya, beli baju yang bagusan, boleh. Kalau kamu punya dipakai, nih ibu-ibu nih perhatian juga nih. Yang punya bajunya yang bagus punya, tapi yang dipakai yang itu mulu. Daster udah robek dipakai mulu. Kelakuan nih kelakuan. Jangan juga teman-teman, jangan juga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah gitu. Terhadap nikmat Tuhanmu kasih lihat, ceritain dengan perbuatan. Maksudnya, kalau kamu punya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya pakai, enggak apa-apa. Jangan punya baju-baju yang bagus-bagus tapi yang dipakai yang udah bolong-bolong, udah robek-robek. Bilangnya adem yang make, gerah yang lihat. Apa coba maksud kamu itu? Ustazah, biar suami tahu, lihat, jadi saya dikasih duit lagi buat beli baju. Itu tujuan kamu. Ya dunia tuh kebanyakan dalam hati kamu. Yuk, dinikmati yang ada. Tuh, teori dunia katanya Imam Ghazali. Buat orang awam kayak kita nih, katanya Imam Ghazali gini, yang ada dinikmati,
dan berusaha buat dibagi. Yang nggak ada jangan dicari, apalagi dicintai. Yang nggak ada nggak usah kepengen, yang nggak punya nggak usah kepengen. Ingat, bahagia, senang, tenang itu nggak melulu disebabkan karena urusan-urusan dunia. Enggak. Saya banyak ketemu orang-orang yang terbatas dunianya, tapi hatinya tenang, hidupnya bahagia, senang mereka. Banyak saya ketemu, banyak saya ketemu. Kalau kamu nggak percaya, baca tuh buku saya Bidadari Bumi. Bidadari Bumi 1, saya ceritain Hubabah Tiflah. Saya ceritain perempuan yang nggak punya apapun. Di buku Bidadari 2, saya ceritain tentang penjahit yang cuman mau nerima uang dari jahitannya zaman itu ya 5.000 perak, yang dia hanya mau menjahit mukena aja. Kalau dikasih banyakan dia tolak, dia balikin, dia bilang nanti saya takut pahala saya nggak ada di sisi Allah. Bahagia hidupnya, tenang hidupnya sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak berhenti berzikir lisannya. Maka Bu, itu yang kamu anggap kalau saya punya mobil saya akan tenang, kalau saya punya rumah besar saya akan tenang, kalau saya punya HP terbaru saya akan tenang. Nggak ada. Kesenangan sementara, selebihnya kamu akan kembali susah hati lagi. Maka kalau kamu kepengen hidup kamu tenang, cara yang ketiga adalah hilangkan dari dalam hatimu rasa cinta terhadap dunia. Ustazah, artinya kita harus hidup miskin? Enggak gitu. Enggak gitu. Bu, tentang apa yang Allah beri kan enggak ada kaitan sama rasa hati. Ada berapa banyak orang yang cinta banget dunianya tapi hidupnya miskin? Ada berapa banyak juga saya ketemu orang-orang hatinya nggak cinta terhadap dunia, tapi Allah kasih dunianya nggak kurang-kurang, berlebihan bahkan, tapi hatinya andai dunia hilang sekejap sekalipun tak akan ada yang bergerak di dalam hatinya. Dia tidak mencintai dunianya sebab dia lebih cinta kepada pemilik dunia. Enak. Yang punya dunia siapa? Allah. Jadi udah, tiap kali hati kamu gerasa gerusu urusan dunia, kamu tenangkan. Tenang hati, tenang hati, tenang hati. Kamu memang gak punya dunianya, tapi kan yang punya dunia bersama dengan kita. Alhamdulillah Nggak pernah juga Allah biarkan kamu lapar, nggak ada yang bisa dimakan, betul? Kamu tuh kalau lapar seringnya urusan karena kamu emang pengen diet. Saya tahu kok itu, saya tahu kok. Bukan karena saya nggak bisa makan, karena saya emang nggak punya makanan dan saya juga emang nggak punya duit buat beli makanan, nggak ada. Nggak ada. Siapa di antaramu yang kayak begitu? Nggak ada, saya yakin. Kamu tuh kalau lapar urusannya karena kamu emang nggak mau makan. Sebenarnya kalau kamu mau makan, kamu juga akan kenyang. Betul begitu? Kita melapar kalau kita lagi puasa, teman-teman. Allah nggak akan pernah biarkan kita lapar. Tenang aja, tenang aja. Gajah nggak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Kecoa nggak pernah facial aja glowing. Tenang. Saudara sekalian, tenang aja. Urusan dunia yang tenang. Allah udah jamin kok rezeki kita untuk sekedar makan minum udah Allah jamin. Baik. Saudara sekalian saya muliakan. Tuh 3 tuh. Tenangkan hatimu. Urusan dunia nih. Udah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi rumusan dunia tuh yang ada kita nikmati dan berusaha untuk jangan dinikmati sendiri. Ada yang kita bagi,
Kemudian yang nggak ada, nggak usah pengen, nggak usah cari, nggak usah apalagi sampai kamu cintai, nggak usah. Yang ada kita nikmati dan berusaha untuk kita bagi. Yang nggak ada, nggak usah kepengenan dan nggak usah dicintai. Insya Allah. Yang nggak kamu bawa mati, jangan kamu usahakan mati-matian. Begitu ya. Saudaraku sekalian, saya muliakan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau kamu kepengen hati kamu tenang, ini resep, ini yang paling utama nih. Yang tadi semuanya juga penting. Ini paling penting. Enggak juga sih, semuanya paling penting. Saya takut kalau ngomong gitu tuh, oh berarti ini aja nih satu. Enggak gitu. Enggak gitu. Semuanya tuh step by stepnya, teman-teman sekalian. Taubatin dosa, angkat kebencian dari dalam hatimu. Kemudian yang ketiganya, hilangkan cinta dunia dari dalam hatimu itu. Berusaha semaksimal mungkin untuk kamu kurang-kurangin urusan dunia tuh dari dalam hati kamu. Kemudian naik lagi sekarang tingkatannya. Penting belajar untuk senang mengingat Allah. Belajar untuk zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Saya udah pelajarin diri saya. Makanya saya berani ngajar kepada teman-teman nih. Berani ngajarin hal ini karena saya udah lihat diri saya. Saya pelajari diri saya. Saya kalau lagi ngerasa sumpek, gelisah, galau, duka, merana, menderita, udah saya lihat diri saya merasa begitu, merasa doang. Kita ini kan seringnya merasa doang. Hakikat merana, menderita tuh nggak ada sebenarnya. Masih bisa makan, hujan-hujan masih bisa bikin mie rebus pakai rawit. Udahlah. Teman-teman sekalian, kita tuh galau, gelisah, menderita, merana, itu tuh perasaan. Makanya saya sampaikan padamu, saya kalau lihat diri saya merana, merasa susah. Emang Ustazah pernah merasa kayak, iya pernah lah. Kamu pikir saya apa? Saya tuh 11-12 sama kamu, tenang aja. Dan saya nggak yakin saya yang 12, bisa jadi saya yang 11. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya kalau udah ngeliatin, saya udah mulai takut, mulai gelisah, saya liatin diri saya. Pasti karena saya lagi mikirin saya. Pasti karena saya lagi nginget saya. Pasti karena saya tuh lagi memikirkan tentang saya. Tapi begitu saya balik dengan saya memikirkan tentang Allah, saya jadi mengingat Allah, saya menghadirkan Allah, hati saya jadi tenang. Jadi saya tahu susah saya, gelisah saya, galau saya, perasaan-perasaan negatif dalam diri saya itu disebabkan karena saya lupa sama Allah. Jadi tiap kali saya bilang saya takut, tapi bersama saya ada Allah yang maha memberikan keamanan. Saya pun jadi tenang. Saya susah, tapi bersama dengan saya ada Allah, Zat yang maha menghilangkan kesusahan. Saya pun jadi tenang. Saya menderita, enggak juga. Bersama dengan saya ada Allah.
yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, dan di atas itu semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya keimanan, memberikan kepada saya pengetahuan tentangnya, memberikan kepada saya tauhid, memberikan kepada saya keyakinan, memberikan kepada saya guru-guru yang mengenalkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu semuanya, Allah telah memberikan kepada saya Nabi Muhammad, manusia yang meskipun saya tak pernah berjumpa dengannya, akan tetapi cintanya kepada saya sebagai umatnya luar biasa. Memikirkan keselamatan saya lebih daripada orang tua saya memikirkan keselamatan saya. Menginginkan saya masuk dalam surga, menginginkan saya masuk dalam rombongannya lebih daripada saya memikirkan tentang keselamatan saya sendiri. Hati saya pun menjadi tenang. Saya pun kemudian berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketika saya merasa sepi, merasa sendiri, merasa sedih benar, saya udah nikah berapa puluh tahun, gak ada anak juga. Saya kemudian ingat ada dia dalam hidup saya yang tak pernah meninggalkan saya. Ada Allah dalam hidup saya yang telah mengatakan tentang hubungannya dengan saya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan urat nadinya sendiri, daripada dia dengan detak jantungnya sendiri. Saya pun menjadi tenang. Saya bilang dalam hati saya, tak apa, tak ada sesiapapun bersama saya, sebab ada Allah yang lebih dekat dengan saya daripada detak nadi saya sendiri, daripada hembusan nafas saya sendiri, daripada aliran darah saya sendiri. Ingat Allah. Hatimu tenang pasti. Hatimu tenang pasti. Ingat Allah. Saya sayang padamu, karenanya saya sampaikan ilmu ini. Saya sampaikan padamu karena saya kesian sama umatnya Nabi Muhammad. Saya tahu kehidupan dunia tak pernah ideal buat siapapun. Saya tahu kamu hidup di atas muka bumi ini jatuh bangun. Saya tahu kamu seringkali berada dalam kesusahan-kesusahan. Sesekali sehat, kadang-kadang sakit. Saya tahu. Karenanya saya sampaikan padamu apa yang seharusnya menjadikan hati kamu tenang. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kamu menjadi salah satu dari yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.